Di sebuah sekolah menengah pertama di pinggiran Grobogan, Jawa Tengah, ada seorang guru agama yang dikenal bijaksana dan ramah. Namanya Bu Siti, seorang wanita yang memiliki reputasi sebagai sosok yang penuh perhatian dan selalu memberikan nasihat yang bijak kepada murid-muridnya. Tetapi di balik senyumnya yang selalu menenangkan, Bu Siti menyimpan luka yang dalam. Pernikahannya dengan Pak Rahmat suaminya sudah berjalan cukup lama. Namun, pernikahan mereka tak lagi sama. Tak ada lagi hangatnya perasaan yang dulu mereka miliki. Bu Siti merasa terabaikan oleh Pak Rahmat yang lebih sering sibuk dengan pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Kesibukan suaminya membuat Pak Rahmat jarang berada di rumah, sementara Bu Siti, meskipun dikelilingi banyak orang di sekolah, merasa kesepian. Pernikahan yang dulu diharapkan bisa membawa kebahagiaan, kini hanya menyisakan kesendirian dan kehampaan. Bu Siti mencoba mengalihkan perasaan itu dengan mengajar dan mengikuti kegiatan pengajian, namun hatinya tetap terasa kosong. Keinginan untuk memiliki kedekatan emosional yang lebih dalam mendorong Bu Siti untuk mencari pelarian. Seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa terasing, hingga akhirnya ia menjalin hubungan terlarang dengan salah satu muridnya bernama Budi, seorang siswa yang cerdas namun sering merasa tertekan di sekolah. Bu Siti tidak sengaja menumbuhkan kedekatan dengan Budi. Awalnya, hanya percakapan ringan tentang tugas atau pelajaran yang Budi kesulitan. Namun, Budi mulai merasa dihargai oleh perhatian Bu Siti yang tulus. Ia mulai mencari alasan untuk datang ke ruang guru hanya untuk berbicara dengannya. Setiap kali mereka berbicara, Budi merasa ada kehangatan yang ia tidak temukan di tempat lain. Budi mulai menceritakan kesulitan-kesulitan hidupnya, terutama tentang masalah keluarga yang ia hadapi. Dalam hati Bu Siti, ia merasa kasihan kepada Budi, namun seiring berjalannya waktu, rasa kasihan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Budi menjadi satu-satunya sosok yang bisa membuat Bu Siti merasa dihargai dan diperhatikan, bahkan lebih dari suaminya sendiri. Desas-desus mulai menyebar di kalangan teman-teman Budi dan para guru lainnya. Mereka memperhatikan bagaimana Bu Siti memperlakukan Budi lebih berbeda dari murid lainnya. Mereka mulai menduga ada sesuatu yang tidak biasa antara keduanya, meskipun Bu Siti berusaha menyembunyikan perasaannya. Namun, meskipun keduanya tahu bahwa hubungan ini salah, mereka merasa tidak mampu untuk berhenti. Kedekatan mereka semakin kuat, dan Bu Siti merasa dirinya menemukan penghiburan dalam pelukan Budi yang penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, perhatian Bu Siti terhadap Budi semakin terlihat jelas. Setiap kali Budi datang ke ruang guru untuk bertanya tentang pelajaran, Bu Siti selalu memberikan perhatian lebih. Terkadang, ia bahkan memberikan nasihat pribadi mengenai masalah keluarga dan pertemanan yang Budi hadapi. Semua itu membuat Budi merasa nyaman, seolah-olah ia memiliki tempat untuk mencurahkan perasaannya yang tak bisa ia bagi dengan siapapun. Ketika Bu Siti mendengarkan keluh kesahnya, Budi merasa ada seseorang yang mengerti dan peduli padanya, sesuatu yang jarang ia dapatkan di rumah maupun di sekolah. Namun, kedekatan yang tumbuh di antara mereka tak bisa dihindari untuk menimbulkan perasaan yang lebih dalam. Bu Siti, yang mulai merasakan kegelisahan batinnya, merasa seolah-olah Budi menjadi sosok yang bisa mengisi kekosongan emosional yang ia rasakan setelah perceraiannya. Meski dia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi, perasaan yang semakin mendalam membuatnya sulit untuk menarik diri. Budi juga mulai merasa bahwa hubungan ini bukan sekadar hubungan guru dan murid, melainkan sesuatu yang lebih rumit dan membingungkan. Ia merasa ada ikatan emosional yang kuat, bahkan jika hal itu hanya berawal dari rasa kekaguman dan kedekatan. Situasi semakin rumit ketika mereka mulai mencari alasan
untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Budi kadang sengaja mencari tugas-tugas tambahan untuk mengunjungi Bu Siti, sementara Bu Siti mulai mencari cara agar Budi bisa tetap datang untuk berbicara. Mereka berdua mulai merasakan adanya kenyamanan yang tak bisa dijelaskan, yang justru semakin mendalam. Setiap pertemuan seakan menjadi cara bagi keduanya untuk mengisi ruang kosong yang ada dalam hidup mereka. Meskipun mereka tahu bahwa hubungan ini tak seharusnya terjadi, perasaan itu semakin sulit dikendalikan. Mereka mulai terjebak dalam sebuah pusaran perasaan yang mereka tidak bisa hentikan. Segalanya berubah drastis ketika Budi tiba-tiba menghilang selama 2 hari. Orang tuanya yang cemas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Mereka tak pernah menyangka bahwa anak mereka yang biasanya selalu pulang tepat waktu akan menghilang tanpa kabar. Polisi segera melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Bu Siti yang tiba-tiba merasa ketakutan. Ketika polisi mengetuk pintu rumahnya, Bu Siti terkejut dan mencoba menyembunyikan perasaan cemasnya. Namun, ketika polisi masuk, mereka menemukan Budi di dalam rumah Bu Siti. Ini menimbulkan kecurigaan besar karena tidak ada alasan yang jelas mengapa Budi berada di sana, apalagi sudah 2 hari menghilang tanpa jejak. Polisi segera membawa Budi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, sementara Bu Siti merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia tidak bisa menyembunyikan perasaan hancur yang melanda dirinya. Bu Siti tahu bahwa semua yang dia bangun, karir, reputasi, dan masa depannya akan hancur begitu saja. Keluarga Budi yang khawatir dan marah mulai mengungkapkan perasaan mereka di kantor polisi. Ibu Budi, yang merasa putus asa dan bingung, mengungkapkan ketegangan emosionalnya dengan keras. Perasaan kesepian yang ia rasakan sejak lama akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan yang meluap-luap. Di ruangan kecil kantor polisi, Ibu Budi menangis terseduh-seduh, menyatakan bahwa dia merasa kehilangan arah dan berharap ada solusi untuk mengatasi kesepiannya. Tetapi, di tengah-tengah kesedihannya, muncul penyesalan mendalam karena menyadari bahwa kebingungannya telah membawa mereka ke dalam situasi yang tidak semestinya. Polisi pun mulai menginterogasi Bu Siti. Dengan suara gemetar, Bu Siti mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. "Saya tahu ini salah, saya tahu saya melanggar batas," katanya sambil menangis. Namun, Bu Siti mengungkapkan bahwa perasaannya yang tertekan karena kesepian, membuatnya tak mampu menahan godaan untuk mencari kedekatan emosional yang salah arah. Budi, meskipun merasa bersalah dan bingung, tidak bisa menahan perasaan nyaman yang ia rasakan bersama Bu Siti. Ia merasa dihargai dan diterima, meskipun situasi yang melingkupinya sangatlah membingungkan. Setelah berita tentang hubungan terlarang ini tersebar, masyarakat sekitar segera bereaksi dengan heboh. Para warga dan orang tua siswa yang mengetahui kabar ini merasa terkejut, marah, dan bingung. Bagaimana bisa seorang guru yang selama ini mereka anggap baik dan bijaksana, terlibat dalam hal yang sangat tercela seperti ini? Kepala sekolah pun merasakan dampak dari peristiwa ini. Reputasi sekolah yang dulu terhormat kini tercoreng, dan para guru merasa tertekan untuk memberikan pembelaan kepada para murid yang terlibat. Bahkan, beberapa siswa merasa bingung dan khawatir akan masa depan mereka, karena kasus ini turut mempengaruhi kehidupan mereka. Akhirnya, Bu Siti dihadapkan di pengadilan. Di ruang sidang, dia mengakui kesalahannya dan mengungkapkan penyesalan yang mendalam. Dengan air mata yang jatuh di pipinya, Bu Siti berkata, "Saya hanya manusia biasa yang membuat kesalahan, saya tidak bermaksud menyakiti siapapun." Namun, meskipun pengakuannya, vonis penjara tetap dijatuhkan padanya. Keputusan ini membuat Bu Siti merasa hancur, tetapi dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya.
Ia merasa bahwa tak ada jalan kembali, dan apapun yang terjadi, dia harus menghadapi konsekuensinya. Keluarga Budi merasa bahwa keadilan telah ditegakkan, namun mereka juga merasakan kesedihan yang mendalam. Budi, yang kini menghadapi kenyataan pahit, merasa bersalah atas perannya dalam kejadian ini. Setiap orang terlibat dalam situasi yang sangat kompleks dan emosional, dan tidak ada yang benar-benar siap menghadapi akibat dari tindakan mereka. Kisah Bu Siti ini bukan hanya sebuah cerita tentang pelanggaran norma, tetapi juga tentang kejatuhan seorang manusia yang dilanda kesepian dan keresahan batin. Keputusan-keputusan yang diambil dalam keputusasaan seringkali berujung pada penyesalan yang tidak bisa dibalikan.